Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Kita sekarang di hari ke-20, nggak terasa ya sudah 10 hari terakhir. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang memperkuat silaturahim dan hubungan sosial di bulan Ramadan. Bentar lagi kan kita lebaran nih, nah makanya itu adalah momen kita memperkuat silaturahim kita kepada keluarga dan sanak kerabat dan tetangga-tetangga di samping kanan kiri kita. Teman-teman atau sahabat religi, kita mengenal dalam ajaran Islam itu ada ibadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah kita yang langsung kepada Allah secara vertikal. Itu seperti tadi kita puasa, kita sholat, itu adalah beberapa contoh dari ibadah mahdoh. Nah, ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang selain ditujukan langsung kepada Allah, namun tetap kita lakukan dalam rangka mencari keriduan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Silaturahim yang akan kita bahas kali ini. Sepertinya seakan-akan bukan ibadah, tapi sebenarnya itu adalah ibadah. Mengapa kita katakan silaturahim adalah ibadah? Karena pertama kita berniat itu karena Allah ya, dengan bismillah kita akan menjalin silaturahim sehingga itu bermakna ibadah. Yang kedua memang kita menjalankan ajaran Allah yang diajarkan oleh Rasul. Rasul pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah apapun yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit. Nah, itu kan ajaran yang diajarkan oleh Rasul. Maka ketika kita menjalankan ajaran itu, maka sebenarnya kita sedang beribadah. Nah, memperkuat silaturahim ini pada saat bulan suci Ramadan itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Nggak usah nunggu lebaran ya sahabat religi. Pada saat ini juga kita bisa memperkuat silaturahim kita. Misalnya seperti apa? Kita banyak sekali aktivitas kegiatan beribadah yang bisa kita lakukan bersama orang-orang yang kita sayangi. Dari sholat tarawih, sahur bersama, masak bersama, bahkan buka bersama. Itu adalah bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang bisa memperkuat ikatan emosional kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bayangkan, antara yang memiliki materi dengan yang memiliki tenaga, itu bisa saling kooperatif dan komplementer. Buat yang tidak punya materi, aduh aku nggak bisa melakukan kebaikan, bisa. Dengan membantu tadi masak-masak ya untuk buka puasa bersama, itu juga bentuk dari silaturahim. Jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang itu dapat memberi efek bukan hanya kepada diri kita pribadi, yaitu efek bahagia. Karena kalau kita melakukan kebaikan, itu pasti akan memberikan dampak atau efek kesenangan ya di dalam hati kita, dan itu teraktualisasi dalam interaksi kita bersama para sahabat, keluarga, dan tetangga-tetangga. Dan kita berharap teman-teman bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu kalau dalam kajian tasawuf ya, waktu saya belajar dengan Prof. Mulyadi di Kartanegara, kata beliau begini, sahabat religi, kita mengenal istilah energi universal. Energi universal itu gini teman-teman, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu akan kembali kepada diri kita lagi. Apapun itu, kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada diri kita. Jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada diri kita. Jika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu pun akan kembali kepada diri kita. Seandainya kebaikan dan keburukan itu tidak kembali pada diri kita, itu pun tetap akan kita rasakan ketika nanti kala kita di akhirat. Oleh sebab itu, mengapa kita diajarkan tanamlah kebaikan selama kamu hidup di dunia? Karena meskipun kebaikan itu tidak kita dapatkan di dunia, kelak kebaikan-kebaikan kita akan bersaksi di akhirat. Itu salah satu pesan Rasul. Oleh sebab itu, efek silaturahim yang sangat baik adalah untuk tadi menjaga relasi yang harmonis antara kita dengan orang-orang yang kita sayangi ya, baik yang kita kenal atau tidak kenal. Jangan sampai di bulan yang penuh dengan berkah ini kita kurang ibadah, teman-teman religi. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kamu tahu nggak siapa orang yang merugi di akhirat? Sahabat menjawab, adalah orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak punya harta. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang merugi di akhirat adalah orang yang datang dengan segala ibadahnya, tetapi di saat yang bersamaan dia juga datang dengan segala keburukannya. Misalnya dia mencaci, memakan harta orang dengan batil, menuduh orang, memfitnah orang, dan seterusnya. Sehingga ketika pertanggungjawaban itu ditimbang, orang tersebut kebaikan-kebaikannya itu akan diambil oleh orang yang tadi dia fitnah, yang dia caci maki, yang dia zolimi, sampai habis kebaikannya
dan itu masih kurang, maka dosa orang yang dia zolimi itu akan diberikan kepada dia. Makanya dia bukan cuma rugi, tapi surplus ya, karena dia tidak punya kebaikan. Nah, silaturahim pada bulan ini teman-teman, itu untuk mengurangi itu. Semoga silaturahim kita di bulan suci Ramadan ini akan menjadi saksi bahwa kita orang-orang yang senang menebarkan kasih sayang kepada sesama muslim. Dan semoga itu menjadi saksi kita. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.